Papa saya memang benar-benar pecinta budaya Tionghoa, dan waktu kecil tope saya masih beragama Konghucu. Saya sering diajak dibawa ke kelenteng, dan dari kecil kayak ada ikatan batin yang sangat senang dengan berbau budaya Tionghoa ini. Dan saya benar-benar serius mempelajari budaya Tionghoa itu pada tahun 2001. Makam Chen Panglang itu jangan dibongkar, itu makamnya gede, kuno. Itu kira-kira dimakamkan tahun 1800-an. Wow. Jadi, waduh, saya menangis tuh ketika udah nggak ada lagi makam Chen Panglang. Bagi saya udah hilang maknanya gitu loh. Hilanglah sejarah ya. Iya, hilanglah sejarah. Oke. Karena Chen Panglang ini punya jasa juga. Jasanya dia merenovasi kelenteng Talang juga. Jadi sedihlah ketika makam Chen Panglang hilang itu. Gitu. Ikut bermain sebagai figuran, numpang lewat gitu. Main numpang lewat di sinetron Kehormatan. Terus Disiarkan di mana itu? itu Ditayangkan Kehormatan di Indosiar. Indosiar. Iya. Primus Justisio sama Nafa Urbah waktu itu. Oh, masih muda mereka ya? Iya, tahun 2003. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Podcast Berbagi Kisah dan Kasih masih ada sampai hari ini, dan berkat bantuan Bapak Ibu para penonton dengan like, share dan subscribe, maka podcast ini bisa berlanjut terus. Hari ini saya mengundang seorang tamu yang memang agak beda dan berbeda lah dengan tamu-tamu saya yang sudah ada, ya. Seorang yang berkecimpung di bidang budaya, khususnya budaya Tionghoa. Nah, bagaimana kiprah beliau? Dan mari kita akan kenali lebih lanjut Bapak Jeremy Huang. Pak Jeremy, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih. Bapak hari ini tampil seperti saya bilang tadi beda, yaitu busananya dan topinya gitu ya. Bisa jelaskan Pak, busana apa ini? Ini adalah busana Cheongsam. Ya, pakaian tradisional khas Tiongkok dari dinasti Qing. Qing, iya. Terus topinya topi Manchuria, ya, yang dipakai pada zaman Manchuria. Jadi beda ya, atau topi dengan kemeja Beda. masanya beda ya, Beda, dan beda. nama dinastinya juga beda. Beda masa dinastinya. Manchu itu kalau di film-film silat itu yang bagian kepalanya dibotakin gitu ya? Betul. Terus rambutnya yang panjang itu Panjang ya, betul. Makanya saya ikutin, rambutnya panjang. Oh, tapi itu rambut-rambutan. Ya, iya, betul. Iya. Iya, karena saya memang botak. Iya. Nah, apa latar belakang Bapak menggunakan kemeja dan topi Manchu pada saat podcast ini? Iya. Karena saya mencintai budaya Tionghoa yang adalah budaya leluhur saya, dan banyak falsafah hidup, kebajikan hidup yang saya dapatkan ketika saya mempelajari budaya Tionghoa ini. Ya, relevan dengan kehidupan sehari-hari menurut saya. Budaya yang sudah tua ya? Tua. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Ya? Iya. Oh, oke. Nah, ketika Bapak jatuh cinta kepada budaya Tionghoa, tentu ada penyebabnya Pak ya? Iya. Jadi papa saya memang benar-benar pecinta budaya Tionghoa, dan waktu kecil tope saya masih beragama Konghucu. Saya sering diajak dibawa ke kelenteng, dan dari kecil kayak ada ikatan batin yang sangat senang dengan
berbau budaya Tionghoa ini. Dan saya benar-benar serius mempelajari budaya Tionghoa itu pada tahun 2001. Jadi ketika itu sesepuh masyarakat Cirebon, para budayawan Cirebon meminta saya, yaitu Nurdin M. Nur, terus Made Kasta meminta saya, Jer, cobalah kamu pelajari budaya Tionghoa. Dan saya ingin sekali ada orang Tionghoa yang benar-benar bisa menjadi narasumber tentang budaya Tionghoa itu sendiri. Akhirnya saya berguru kepada 3 orang guru yang benar-benar ahli dalam budaya Tionghoa. Yang pertama adalah Wastu Praganta Ciong, mantan Kepala Dinas Pemugaran zaman Ali Sedikin, dan dia juga W.P. Ciong ini adalah penasihat dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terus kedua, saya berguru kepada Tan Xiaoxin. Tan Xiaoxin adalah guru Chunghua Sesiao, guru Tionghoa Wekuan di Cirebon. Lalu yang ketiga, saya berguru kepada Bapak Dr. Iwan Satibi, seorang dokter, tapi juga dia benar-benar ahli. Boleh disebut dialah benar-benar budayawan Tionghoa sesungguhnya. Oke. Berapa lama Bapak belajar? Saya belajar itu sampai saat ini sebenarnya masih belajar. Dari tahun 2001 sampai saat ini masih belajar. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya sama si W.P. Ciong itu saya dikasih buku-buku. Oh, jadi suruh baca buku. Suruh baca buku. Memang nggak ada cara lain lah ya. Iya, iya. Yang paling efektif di sekolah manapun, ya tetap kewajiban baca buku itu harus. Buku. Ya, oke, satu baca buku. Terus? Iya. Lagi beliau masih hidup itu, saya dibelikan buku banyak sekali. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa untung ya. Iya, saya jujur aja nggak bisa bahasa Mandarin. Oh, nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, terus kedua, saya berguru banyak bertanya sama almarhum Tan Xiaoxin. Saya bilang sama Tan Xiaoxin, saya mau belajar tentang budaya Mandarin, sejarahnya. Dari beliau saya banyak belajar tentang sejarahnya. Kemudian saya belajar sama Iwan Satibi tentang sejarah Tionghoa keseluruhan yang khususnya ada di Cirebon dan budayanya. Kemudian saya juga belajar dengan budayawan Cirebon, yaitu Bapak Kartani dan Bapak Dede Sujana. Terus saya juga belajar dengan Kang Opan. Ya, Kang Opan adalah ahli sejarah, ahli yang bisa membaca daun lontar. Jadi saya belajar sama budayawan Tionghoa dan budayawan Cirebon asli. Untuk saya gabungkan gitu loh. Jadi dan saya senang gitu. Dede Sujana mengajarkan saya, Bapak Kartani mengajarkan saya gitu. Saya ke Desa Mertasinga, belajar di rumahnya beliau tentang sejarahnya, dan juga saya belajar juga dengan Bapak Nurdin M. Nurnya juga, saya belajar juga. Saya kagum sama Bapak Nurdin M. Nur nih, dia banyak sekali buku-buku tentang sejarah Tionghoa yang ada di kota Cirebon. Dari situ saya belajar, dan saya belajar juga sama Kang Opan, karena beliau nih bisa membaca tulisan-tulisan daun lontar. Daun lontar. Daun lontar. Jadi saya belajar dari beliau ya tentang siapa itu Tan Eng Hua, siapa itu Dan Samcai gitu. Saya belajar banyak dari beliau. Nama-nama yang bagi generasi muda maupun mungkin generasi tua nggak tahu ya nama-nama itu. Nggak tahu, ya. udah dilupakan. Iya. Siapa dia ya dan ngapain dia di Indonesia ini? Iya, gitu ya? iya. Oke. Dan di Cirebon ini pada abad 19 ada konglomerat yang boleh dibilang paling kaya se-Asia, namanya Mayor Tan Chin Ki. Orang paling kaya bahkan se-Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Itu dari Cirebon. Dari Cirebon. Namanya Mayor Tan Chin Ki. Mayor Tan Chin Ki. Ya, karena dia punya pabrik gula di Luing Gajah, dan dia banyak jasanya. Jadi jasanya dia adalah ikut menyumbang pembangunan Hotel Orange ya sekarang jadi Rumah Sakit Umum Gunung Jati.
Dia juga membangun masjid Nona di Leuwing Gajah di Kabupaten Cirebon. Jadi banyak jasa yang diberikan oleh Mayo Tan Chin Ki ini. Mungkin mirip-mirip dengan Chong Afi yang ada di Kota Medan Iya, kali ya. betul. Cuma betul, kalau betul. Chong Afi memang sudah didiput, Iya. jadi banyak yang tahu. Iya. Dan sekarang jadi tempat wisata di Iya, Kota Medan. iya. Kalau ini Mayor Tan Chin Ki. Tan Chin Ki. Sayangnya yang saya membuat sedih, Pak, makamnya aja udah nggak ada, Pak. Oh, jadi makamnya dulu dimakamkan di Cirebon. Di Cirebon, di Jalan Tugu Semar, Kang Tumaritis. Makamnya aja nggak ada, Pak. Sangat sedih. Hilang. Karena Nggak tidak berbekas. dirawat. Nggak dirawat. Sama. Keluarganya? Nggak ada yang mau tahu. Oke, Pak, ini berkali-kali bilang Cirebon. Iya. Tanpa disengaja, tanpa direncanakan, Iya. Pak Jeremy ini adalah narasumber kesekian, Pak. Iya. Asalnya dari Cirebon lagi, Pak. Terima kasih. Iya. Ya, yang lalu-lalu dari mana? Cirebon. Iya. Ini Cirebon ini luar biasa ya. Iya. Iya. Oke, jadi Bapak memang lahirnya di Cirebon, Lahir di Cirebon, besar di Cirebon. besar di Cirebon. Iya. Dan kemudian ada hal-hal apa waktu itu ya sehingga ada yang minta Bapak untuk menjadi orang yang belajar budaya Cirebon. Tujuannya tentu ada itu ya waktu itu ya. Ya, karena kawan saya Pak Nurdin Madikasta bilang bahwa kami butuh narasumber yang benar-benar mengerti dan menguasai tentang budaya Tionghoa itu sendiri gitu. Sehingga nggak kesulitan bagi kami untuk membuat tulisan-tulisan itu. Apa kaitannya Pak? Kalau misalnya mencintai budaya Tionghoa, ya seluruh orang Tionghoa, keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia ya perlu tahu ya. Tapi apa hubungannya dengan Cirebon? Kemudian belajar budaya Tionghoa. Apa hubungannya? Ya, karena saya berasal dari Cirebon. Satu. Ya. Terus saya belajar tentang budaya Tionghoa itu dari kawan-kawan yang ada di Cirebon. Nah, dua. Terus ada peristiwa apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga Cirebon? Jadi di Cirebon banyak sekali peninggalan, baik itu berupa bangunan maupun juga piring-piring keramik tentang yang berhubungan dengan jadi banyak peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Ya, banyak baik dalam sekali. bentuk bangunan Dan piring-piring keramik. Piring-piring keramik juga Ya, ditemukan. Ada. Peninggalannya. Ya, ada di makam Sunan Gunung Jati itu ada banyak piring-piring keramik. Saya lupa ingat pernah lewat sebuah tempat itu kiri kanannya masih banyak bangunan-bangunan yang seperti film-film kungfu, film silat itu ya. Itu di daerah mana ya? Di Jamblang. 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 Yang terkenal dengan nasi jamblangnya. Iya. Itu masih ada ya? Iya, ada. Dipelihara terus sampai hari ini. Iya, masih. Oke. Masih dipelihara itu. Dan itu benar-benar bangunan kuno banget itu. Kuno ya? Iya. Oke, berarti udah usia puluhan atau ratusan tahun mungkin? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Oke. Pak, seingat saya dulu di Cirebon pernah ada peristiwa mengenai apa? Pekuburan ya? Iya, kuburan. Jadi waktu itu kuburan tua di Cirebon namanya kuburan Kutiong. Ku itu adalahnya lama, Tiong adalah bangunan. Jadi bangunan lama. Yang waktu itu oleh Mayo Tan Chin Ki dibeli untuk dijadikan tanah pekuburan bagi masyarakat Tionghoa. Dan situ dulunya ada dimakamkan Chen Panglang. Chen Panglang ini semacam kayak kapiten. Ya, kapiten kepala perkampungan masyarakat Tionghoa di Cirebon. Nah, Chen Panglang dulu dimakamkan di sana. Oleh Belanda meminta kepada Mayo Tan Chin Ki untuk membeli tanah itu untuk dijadikan makam-makam untuk masyarakat Tionghoa dari kota Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Dan menyedihkannya waktu itu tahun 2001 udah dengar kabar bangunan kuburan itu akan dijadikan pasar waktu itu. Oh, jadi mau direlokasi? Relokasi untuk jadi pasar. Nah, waktu itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menolak rencana itu. Tetap ingin mempertahankan itu menjadi kuburan
bagi masyarakat Tionghoa karena di sana ada banyak makam kuno di sana waktu itu. Nah, saya diminta untuk jadi juru bicaranya. Lalu nama aslinya saya kan Jeremia Wijaya. Karena Nama aslinya di akte nama ya? asli, iya, akte Jeremia lahir, Wijaya. Jeremia Wijaya. Tapi karena saya diminta untuk jadi juru bicara supaya keren namanya di media massa dan saya sering dipanggilnya Jeremy, udah saya pakai Jereminya. Lalu Huangnya itu kan saya marganya Wi. Wi adalah Huangnya yang saya pakai. Jadi supaya kelihatan kayak dari Hong Kong gitu. Iya. Iya. Jadi itu ada ceritanya juga ya. Iya, ada ceritanya sehingga juga. berkaitan tadi dengan ada yang minta untuk belajar budaya supaya ada narasumber. Iya. Berkaitan juga dengan adanya rencana relokasi makam menjadi pasar. Iya. Nah, itu semakin membuat peran dari Pak Jeremy semakin luas. Iya. Dan akhirnya bagaimana? Apakah berhasil membatalkan rencana untuk relokasi atau tetap direlokasi jadi pasar? Tetap direlokasi jadi pasar. Oh, gagal juga ya? Gagal juga. Tetapi ya dengan begitu kita sudah berjuang ya untuk mempertahankan itu. Jadi makam-makam yang termasuk makam tua itu semua dibongkar? Bongkar. Sekarang menyedihkan. Makam Chen Panglang aja udah hilang. Gitu ya? Ya, jangankan makam Chen Panglang, makam Mayotte Chin Ki aja udah nggak ada. Jadi di Duku Semar itu. Oke. Saya kagum dengan Asmi Abu Bakar. Ya. Tadinya dia berencana mau membeli tanah yang katanya masih ada jenazahnya Mayotte Chin Ki gitu. Peti matinya masih ada di dalam katanya. Jadi mau dibeli sama si Asmi Abu Bakar. Yang membangun Museum Tionghoa di Jakarta ya? Tionghoa, iya. Okay. Iya. Tapi saat itu padahal sebenarnya ya seperti yang di Kota Bandung, di Bancai, itu selnya Bung Karno tetap dijaga, tidak dibangun, tidak dihancurkan, dan bisa menjadi tempat wisata. Padahal sebenarnya di Cirebon bisa saja ya. Harusnya seperti itu. Oke lah, karena satu hal pembangunan pasar tetap dilaksanakan. Tapi itu sepetak tanah itu harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Yang harusnya makam Chen Panglang itu jangan dibongkar. Itu makamnya gede, kuno. Itu kira-kira dimakamkan tahun 1800-an. Wow. Jadi, waduh, saya menangis tuh ketika udah nggak ada lagi makam Chen Panglang. Bagi saya udah hilang maknanya gitu loh. Hilanglah sejarah ya. Iya, hilanglah sejarah. Oke. Karena Chen Panglang ini punya jasa juga. Jasanya dia merenovasi kelenteng Talang juga. Jadi sedihlah ketika makam Chen Panglang hilang itu gitu loh. Oke. Saya nangis, benar-benar nangis. Oke. Meskipun saya bukan keturunannya, tapi bagi saya berharga loh makam Chen Panglang. Oke. Pak, karena ini bicara tentang kiprah Bapak banyak di sekitar budaya Tionghoa ya. Oke. Saya nggak akan tanya Pak, silsilah. Ya ada. Oke. Tapi ada satu pertanyaan saya Pak, begini. Di Cirebon rupanya banyak orang Tionghoa juga ya? Banyak Pak. Oke. Banyak. Tidak hanya banyak orang Tionghoa, tapi juga peninggalan-peninggalannya. Banyak sekali. Banyak. Karena belum tentu ya di satu kota banyak orang Tionghoa, tapi belum tentu di sana ada peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Iya banyak. Kota Lasem misalnya, salah satu contoh. Itu satu kota di mana peninggalan-peninggalan budaya Tionghoa juga ada. Bahkan berakulturasi dengan budaya lokal dalam hal batik misalnya. Oke. Pertanyaan saya begini Pak, khususnya tentang budaya Tionghoa di Cirebon. Adakah tokoh-tokoh yang bisa Bapak sebutkan yang berasal dari Cirebon, tapi dia menjadi tokoh tidak hanya di Cirebon tapi mungkin tingkat nasional bahkan mungkin internasional yang memang akarnya adalah dari Tionghoa? Ada Bapak Enggar Tias-Tolu kita yang menjadi Menteri Perdagangan di zaman Presiden siapa? Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Oh, dia Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Oke, itu asal dari Cirebon. Lahir, besar, sekolah di Cirebon. Lalu ada lagi Bapak Wastu Praganta Tiong, itu asli dari Pagongan, Gang Bilyong. Sampai sekarang nama pabriknya kakeknya dia tetap dijadikan nama Gang Bilyong.
Di Bogor ada namanya Gang Bilong, itu berasal dari nama pabrik kakeknya Pak Ciong. Pak Ciong ini, Os Bragana Ciong adalah mantan kepala dinas pemugaran zaman Ali Sidikin, dan dialah yang membangun kantor-kantor wali kota zaman Ali Sidikin. Tahun 70-an itu ya. Tahun 70-an. Dan ide jembatan penyeberangan itu adalah idenya dari Bapak W.P. Ciong. Oh, JPO, jembatan Iya, penyeberangan penyeberangan orang itu. Jadi dia membuat itu. Terus Taman Ismail Marzuki Ya. yang bangun adalah Bapak W.P. Ciong, Oh, beliau arsitek ya. arsitek. Basket Hall Senayan yang bangun Bapak W.P. Ciong, Dan itu semua adalah orang Cirebon. orang Cirebon, dan dia adalah asli Cirebon. Dan dia juga yang menjadi pendiri Fakultas Arsitektur dari Universitas Tarumanegara, Untar. Untar. Oh, sudah Jadi, almarhum beliau. Udah almarhum waktu tahun 2011. Jadi kalau boleh tanyakan ke Universitas Tarumanegara tentang siapa W.P. Ciong, kiprahnya banyak sekali. Dan dia benar-benar mengharumkan nama Universitas Tarumanegara lewat karya-karyanya beliau. Oke. Dan terus ada juga Gedung Kesenian Jakarta yang bangun juga adalah waktu Bragana Ciong. Terus banyaklah yang dia bangun. Oke. Sekarang Pak Jeremy tinggal di Bandung, di Cirebon. Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Iya. Domisili kan sudah di Bandung. Iya. Tapi saya lihat dari berita-beritanya dari berbagai medsos, Pak bolak-balik Bandung Cirebon, Bandung Cirebon. Iya. Saya lihat sebentar, udah dari Cirebon lagi nih. Iya, Gitu ya. iya. Jadi tetaplah ya tanah kelahiran nggak bisa dilupakan ya. Iya, betul, Pak. Dan bukan hanya sekedar dilupakan, tapi memang nggak bisa lepas lah dari Nggak bisa kegiatan-kegiatan lepas. dengan Iya, Cirebon ya. iya, Oke, iya. khususnya budaya Tionghoa tadi. Budaya Tionghoa, Oke, betul. baik. Tapi selain pecinta budaya Tionghoa dan kemudian terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya Tionghoa, peninggalan-peninggalannya dan sebagainya, Bapak juga punya kegiatan-kegiatan lain. Salah satu misalnya yang saya tahu ini, ada mungkin yang saya nggak tahu, Bapak bisa cerita. Bapak penulis. Iya, penulis tentang budaya Tionghoa, Pak. Penulis tentang budaya Tionghoa. Iya. Oke, terus Bapak apa ini pengalamannya di bidang tulis menulis ini? Iya, saya dulunya kan korespondensi majalah Rohani Populer Bahana Andi Offset dari tahun 93 sampai tahun 2000. Kemudian 2001 saya ikut mengisi di tabloid Keraton yang ada di Cirebon gitu. Terus dari situ ketika saya menjadi juru bicara Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia tahun 2003 sampai 2004, ya saya banyak diwawancara oleh kawan-kawan media. Okay. Dan 2003 juga saya pernah beradu nasib untuk menjadi seorang pemain sinetron, Pak. Oh, Iya. Saya ikut bermain sebagai figuran, numpang lewat gitu. Main numpang lewat di sinetron Kehormatan. Terus disiarkan di mana itu? itu Ditayangkan Kehormatan di Indosiar. Indosiar. Iya. Primus Justusio sama Nafa Urbah waktu itu. Masih muda mereka ya? Iya, tahun 2003. Terus saya juga main di sinetron Bidadari sebagai pemain numpang lewat juga. Sama si Marsanda. Iya, Bidadari 2. Terus juga Cinta Terbagi 5. Banyak juga? Iya, Nadia Vega. Iya, terus Tuyul Millennium. Iya. Terus saya juga tahun 93-94 saya juga pernah main sinetron Tabakan sama Kau Tercampakkan dari Balada Dangdut. Persari, pemiliknya Ibu Camelia Malik. Ya. Oke. Jadi budayawan Tionghoa, pecinta budayawan Tionghoa dan juga ikut mensosialisasikan, menjaga budaya Tionghoa tetap bisa dikenang, bisa dikenal. Penulis. Sampai hari ini ya masih menulis masih, artikel-artikel, berita-berita di berbagai mass media sebagai penulis lepas masih ya? Penulis lepas, Pak. Betul. Masih ya? Masih. Oke.
Karena itu hubungannya dengan jurnalis saya lihat cukup luas ya. Iya Pak. Iya. Oke. Tuhan. Ya. Apalagi Pak kegiatan Bapak selain dua hal ini Pak? Iya. Tahun 93 beberapa syairnya saya dijadikan lagu rohani Pak. Oh, jadi seperti Taufik Ismail dengan Bimbo. Iya, iya. Syairnya dari Taufik Ismail, Iya. nadanya, melodinya dari Bimbo. Bimbo, dan bersatu jadilah berbagai banyak macam hits Bimbo. Iya, Ini mirip seperti itu. Apa yang terjadi Pak? Iya, kalau saya bukan sama Bimbo, saya sama Hardian Beyogya. Dua syair lagu saya judulnya Selamat Ulang Tahun dan Selamat Menempuh Hidup Baru atau Dua Insan Bersatu adalah ciptaan saya sama Hardian. Maksudnya syairnya saya yang buat dan lagu musiknya adalah Hardian Beyogya yang buat. Sampai hari ini ada berapa syair lagu yang dipakai untuk menjadi lagu Pak? Ada 10 lebih 15 Pak. Ada juga tentang dangdut Cirebonan, judulnya Nyendok Lengko Ning Pagongan. Terus tentang Kelenteng Talang, terus Jenny Oh Jenny, terus tentang Julia, terus tentang ibu ada juga, terus tentang Kutak Percaya lagi, terus tentang Derita TKW. Nah, waktu saya menciptakan Derita TKW itu diambil waktu itu ada TKW Indonesia yang akan dihukum di Arab nih kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya bersama beberapa pengamen jalanan membuat lagu Derita TKW. Waktu itu tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah, 2010 itu kita nyanyi di Dago Cikapayang sampai di syuting oleh Metro TV Pak. Metro TV diliput sama Metro TV, terus SCTV Liputan 6. Oke, Bapak tadi bilang ada syair lagu Bapak yang dipakai untuk jadi lagu rohani. Lagu apa? Lagu Selamat Ulang Tahun. Oh, itu lagu rohani itu? Iya. Oh. Selamat Menempuh Hidup Baru. Itu juga lagu rohani? Iya. Terus lagu Berharap Pada Tuhan. Kalau ini ya ada Tuhannya. Iya. Kalau Selamat Ulang Tahun disebut lagu rohani agak bingung juga Pak. Soalnya di situ saya ngambil ayatnya dari Matius 19 yang apa? Jika Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya. Nah itu saya kenapa membuat syair lagu itu berawal dari kakak saya mau cerai waktu itu Pak. Kakak saya mau cerai, lalu saya terinspirasi membuat syair puisi gitu loh. Nah kenapa saya membuat syair lagu pernikahan itu? Karena waktu tahun 93 saya lihat belum ada satupun lagu tentang pernikahan Pak. Jadi ketika pernikahan yang saya dengar lagunya ya itu aja gitu tuh. Kalau lagu perceraian banyak ya? Iya perceraian dia. Pulangkan saja. Iya. Yang mendukung kepada perpisahan. Iya, tapi untuk mempertahankan pernikahan nggak ada. Nyaris nggak ada gitu nggak ya? Ada, iya. Makanya saya dari inspirasi. Saya bilang sama kawan saya Hardian, bagaimana kalau kita buat lagu tentang pernikahan? Karena saya lihat belum ada lagu pernikahan. Itu aja gitu. Ya oke. Terus saya buatlah syair lagunya, dia membuat musiknya. Jadi lagu itu bermakna sekali supaya pertahankanlah pernikahan itu. Jika Tuhan sudah persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya apapun yang terjadi ya harus diterima dan harus diselesaikan dengan baik, bukan perceraian. Saya anti dengan perceraian. Nah, terus puji Tuhan Pak, berkat kebaikan Ibu Lisna G. Arifin. Itu dia penulis lagu yang cukup terkenal ya? Terkenal, Lisna G. Arifin. Beberapa lagunya itu hits itu? Hits, ya kayak judul
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, Ya. selamat pagi Yesus, iya. selamat pagi Roh Kudus. Oh, itu lagu ciptaan dari Lagu ciptaan Ibu Lisna G. Ibu Arifin. Lisna G. Arifin. Nah, apa hubungannya? Ya, itu waktu itu kan saya masih menjadi koresponden majalah Bahana. Saya bilang, Bu Lisna, saya ingin sekali menulis kisah hidupnya Ibu, profilnya Ibu. Terus oke lah katanya. Terus akhirnya saya ketemu, terus saya bilang, Bu, saya punya lagu bersama ciptanya bernama Harian. Minta tolong Bu, bisa nggak dipromosiin, dinaikin gitu. Terus ya coba kirim. Ketika saya kirim ada Bu Lisna, saat itu dia ditelepon sama Solidio sama Maranatha, punya lagu nggak? Lalu dia Solideo ya? Iya, Solidio. Dikirimkan. Nah, pertama kali lagu pernikahan ini masuk dalam album oleh Sandra Lina Purba. Saya ingat penyanyinya Sandra Lina Purba. Judul lagunya saya diganti menjadi Dua Insan Bersatu. Dua Insan Bersatu dinyanyikan oleh Sandra Lina Purba. Terus tahun 96 diambil oleh Maranatha Record. 96. Nah, terus lagu Selamat Ulang Tahunnya saya juga dinyanyikan oleh Joy Priscilla tahun 95. Joy Priscilla. Terus tahun 2004 Selamat Ulang Tahun juga dinyanyikan oleh Angelina oleh Maranatha Record juga. Dan ya akhirnya saya senang sekali tuh, puji Tuhan, bahwa lagu saya bisa menjadi inspirasi dan dinyanyikan. Yang pertama terkejut saya waktu tahun 2009 Pak. Waktu di Tasik ada pernikahan adik sepupu dari istri saya. Waktu itu di gerejanya Rubin Adi Ibrahim di Tasik, tapi bapaknya Rubin Adi Ibrahim. Rubin Adi Abraham. Abraham ya, Rubin Adi Abraham. Pak Yulis Ishak. Yulis Ishak. Di gerejanya Yulis Ishak, pernikahan adik sepupunya istri. Saya terkejut Pak ketika masuk, Dua Insan Bersatu. Saya kaget. Itu ciptaan saya. Itu ciptaan saya bilang ke istri. Itu ciptaan saya itu, saya bilang gitu tuh. Terus saya bilang sama penyanyinya, Bu, kebetulan itu lagu ciptaan saya bilang gitu tuh. Ya, saya terkejut juga Pak ketika saya buka YouTube, lagu saya banyak sekali dinyanyikan oleh orang-orang. Meskipun tidak ada namanya saya, tapi saya nangis Pak, nangis terharunya. Karyanya itu ternyata dipakai ya, menjadi berkat, bermanfaat. Meskipun nggak ada namanya saya, dinyanyikan oleh banyak orang dalam itu. Judulnya ada yang dirubah menjadi Dua Insan Bersatu, ada yang dirubah menjadi Selamat Menempuh Hidup Baru. Ya, mungkin supaya lebih menjual. Iya. Tapi yang saya kecewa ada juga Pak, oknum udah diganti judul lagunya Dua Insan Bersatu, penciptanya diganti, namanya dia Pak. Plagiat itu. Iya, saya sedih sekali gitu. Kok lagunya saya Dua Insan Bersatu diganti namanya dia penciptanya gitu loh. Dan ya puji Tuhan baru-baru ini Maranatha Record juga sudah ini kan. Mungkin karena dia pikir nggak ada yang tahu lah yang ciptakan siapa. Iya, gitu ya. Iya. Tapi dengan Bapak hadir di podcast saya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi ini juga sebagai klarifikasi saya bahwa saya bukannya mau tenar, bukan. Tapi saya ingin karya saya diakui. Dan gitu fakta loh. itu nggak bisa diubah lah. Iya. Gitu ya. Itu karya tidak datang dengan tiba-tiba. Iya. Kalau saya bilang itu ada karya dari Tuhan Yesus juga lewat Bapak. Betul. Betul nggak Pak? Betul setuju. Karya Tuhan Yesus betul. Jadi apapun yang kita hasilkan itu bukan saya dong. Hebatnya saya dong. Bukan. Itu anugerah Tuhan Yesus. Betul, saya setuju. Jadi saya hanya ingin bahwa keberadaan saya sebagai pencipta lagu Selamat Menempuh Hidup Baru itu diakui gitu loh. Bukan saya kepengen tenar, bukan. Dan saya juga bukan kepengen duit, bukan Pak. Tapi hargailah karya orang. Karena ini juga kemurahan Tuhan Yesus seperti yang Bapak bilang. Cipta lagu itu. Dan itu berdasarkan perenungan saya Pak. Perenungan saya ketika itu pas kebetulan apa artinya pernikahan gitu loh. Kalau terlalu rapuh sedikit
kita cerai. Iya. Ada Itu. masalah dikit, kita cerai gitu Iya, ya. iya, iya. Itu bukan penyelesaian. Perceraian bukan penyelesaian. Tapi adalah masalah yang berkepanjangan. Oke, jadi itu keprihatinan Pak Jeremy, Iya. sehingga akhirnya lahirlah lagu yang mendorong agar pertahankanlah Pernikahan. itu ya. Iya, apapun kondisinya, apapun kesulitannya. Tuhan Yesus masih sanggup untuk membereskan. Amin. Ya? Amin. Oke. Dan Pak, saat itu juga saya bersyukurnya kakak saya nggak jadi cerai juga, Pak. oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat itu nggak jadi cerai, mereka bisa bersatu sampai mereka berdua meninggal. Luar biasa ya. Iya. Jangan menyerah gitu ya. Iya. Apalagi alasan dipakai hanya untuk yuk supaya nanti bisa menikah lagi gitu. Iya, iya. Dan waktu COVID kemarin, Pak, saya ciptakan lagu juga tentang ini, Pak, apa namanya tuh, bahwa musim akan berganti, bahwa selalu ada harapan. Saat itu saya ciptakan pada waktu COVID, Pak. Pada saat COVID Pada berlangsung. saat COVID baru mulai itu. Tapi saya buat lagu itu supaya masyarakat jangan takut lah, bahwa selalu ada harapan dalam kehidupan. Ya, terus saya juga membuat lagu ini ketika kakak saya meninggal, Pak. Ketika kakak saya meninggal, itu ada sebuah lagu yang menyentuh hati saya, menyentuh jiwa saya. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Ketika kakak saya meninggal, nyanyi lagu itu saya nangis, Pak. Saya nangis, saya merenungkan. Iya, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa kita mesti sia-siakan waktu kehidupan kita? Sangat berarti sekali. Setiap detik kehidupan kita itu berarti loh, Pak, di hadapan Tuhan. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Gunakan setiap detik kehidupan kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk sesama kita gitu loh. Ya kan? Nah, makanya itu saya merenung, lalu saya buat syair lagu judulnya Sebelum Berakhirnya Kehidupan Ini. Waktu itu yang saya kerjasama dengan seorang guru TK di Taman Kopo Indah. Saya bilang sama Bu Lili, ayo kita buat lagu yuk. Ibu yang musiknya, saya ada syairnya nih. Ya, berkat kehebatan Bu Lili juga yang bisa menerjemahkan syair lagu saya ini bisa menjadi sebuah lagu. Judulnya Sebelum Berakhirnya Kehidupan Ini. Jadi sebelum berakhirnya kehidupan ini ya kan, kau mau tetap selalu hidup dalam jalanmu Tuhan. Oh, luar biasa. Menjadi pelaku firman-Mu gitu tuh. Ya. Jadi kita harus ingat waktunya sangat singkat. Dan saya juga ciptakan lagu lagi, ya isinya hampir mirip juga, bahwa sebelum kita kembali pada Tuhan, ya sudah enggak kita siap. Saya waktu itu sama teman saya di Jakarta, ya saya kagum, Pak, saya nyanyi, dia bisa menerjemahkan menjadi lagu, Pak. Dan itu mohon maaf, dia ini ya nggak bisa melihat gitu loh. Tapi yang saya kagum, dia bisa memainkan musik dengan sangat baik sekali gitu. Oke, Pak, Iya. dari apa yang Bapak sudah lakukan dalam hidup Bapak ya, Iya. menjadi budayawan Tionghoa dengan terlebih dahulu baca buku-buku yang sebegitu banyaknya ya, Iya. itu nggak gampang, Pak, Iya. nggak gampang. Iya. Yang mau pun mungkin, aduh, mau saya belajar, tapi kalau harus baca sekian banyak buku, enggak deh. Ya, Bapak mau melakukan itu dan bisa melakukan itu, ya. Kemudian Bapak menulis. Tidak semua orang bisa nulis, Pak. Ya, beberapa waktu lalu minggu ini ditayangkan episodenya adalah Pak Tony Tejo, seorang penulis. Enggak gampang jadi seorang penulis, Pak. Iya. Ya. Nah, kemudian bikin lagu. Jangan dikira gampang. Bikin syair aja gampang. Siapa bilang? Iya. Semua apa yang Bapak sudah lakukan itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Iya. Nah, saya ingin bertanya. Dalam apa yang Bapak sudah lakukan, bagaimana peranan Tuhan Yesus? Bagaimana peranan Roh Kudus?
dalam setiap kegiatan-kegiatan yang Pak Jeremy lakukan? Jujur Pak, kalau saya bisa sampai hari ini hanya anugerah kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Oke. Karena apa? Saya waktu SMP tidak naik 2 kali. Jadi tahun ini nggak naik. Tahun kemarin nggak naik, tahun ini nggak naik lagi. Jadi di kelas yang sama, di kelas 2 SMP. 2 kali. 2 kali. 1 kali aja udah Iya. Ini ya orang bilang itu anak bodoh banget sih. Itu. Ternyata tahun depannya nggak naik lagi. Nggak naik lagi. Tahun ini nggak naik, tahun depannya nggak naik lagi. Biasanya orang bilang begini, ini nih Madesu nih, masa depan suram. Iya. Nggak ada harapan lah untuk orang seperti ini. Biasanya begitu. Iya. Tapi orang seperti itu hari ini Tuhan bisa pakai. Iya. Itu kemurahan Tuhan Yesus luar biasa bagi saya Pak. Dan yang saya kagum Pak sama ayah saya. Saya benar-benar mengagumi ayah saya. Ayah saya hanya lulusan SD. Sederhana. Dia hanya pegawai bank Eksim. Dulu sebelumnya adanya Bank Mandiri kan Bank Eksim. Ekspor impor. Iya. Nah dia pegawai di situ sebagai kasir. Ketika saya nggak naik 2 kali, dia nggak marahin saya. Dia menghibur saya. Gak apa-apa, kamu gagal yang kedua kali. Tapi Papa yakin tahun depan kamu mampu. Dan tidak akan saya lupakan Pak, jasa guru saya yang bernama almarhum Bapak Yohanes Paiman itu mendorong saya Pak. Ketika itu saya tidak naik 2 kali, terpuruk saya Pak. Tapi waktu itu saya buat karangan dengan tulisan acak-acakan. Guru-guru bilang, saya kalau meriksa ulangan kamu paling terakhir Yeremia katanya. Karena kamu gak bisa dibaca katanya. Jadi, tapi dia ambil karangan saya. Dia simpen. Dia bilang, kamu bisa. Dan saya dipercaya sekali untuk membuat puisi oleh beliau. Itu membuat saya bangkit Pak, semangat. Almarhum Bapak Yohanes Paiman itu nggak pernah saya lupakan. Terus setelah itu saya ya madusu, benar-benar madusu. Saya hanya jualan di pasar pagi di Cirebon, pasar pagi Cirebon, jualan jamu Pak. Penghasilan saya hanya 10.000 sehari. Ketika saya bisa kenal dengan orang-orang hebat, orang-orang penting, itu kemurahan Tuhan Yesus Pak. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya nggak ada artinya. Pak, seringkali ketika kita berhasil banyak orang datang pada kita. Iya. Yang tidak kenal pun tiba-tiba jadi merasa sudah dekat dengan kita. Iya. Kita dipuja-puja, disanjung-sanjung. Iya. Tapi ketika kita dalam keadaan biasa-biasa saja, ekonomi biasa-biasa gitu ya. Pekerjaan posisi juga biasa-biasa. Ada yang merendahkan kita. Iya. Kalaupun tidak direndahkan, kita nggak dianggap. Iya. Ya. Nah, siapapun pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin saya pernah mengalami, Bapak juga pernah mengalami, ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Betul, setuju, betul. Kita boleh saja dianggap rendah sama manusia, sesama kita. Iya. Tapi Tuhan tidak pernah menganggap remeh kita. Iya, betul. Saya teringat firman Tuhan Pak yang menjadi pegangan bagi saya ketika bangkit itu Pak. Apa yang dianggap bodoh oleh manusia dijadikan berhikmat oleh Tuhan. Jujur Pak, saya di kalangan warganya ibu, ponakan-ponakan ibu, saya dianggap anak boili, anak yang tidak bisa diharapkan, tidak ada artinya. Tapi kemurahan Tuhan Yesus, kalau saya sampai hari ini ada. Ya, saya juga bersyukur Pak, podcast Berbagi Kisah dan Kasih semula saya mengundang orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan besar, petinggi-petinggi di gereja. Nah, itu yang saya undang Pak. Jadi tamu saya di Berbagi Kisah dan Kasih. Tapi ternyata responnya minim sekali.
Jangankan menjawab nggak bisa gitu ya, sibuk. Merespon menjawab aja nggak Pak? Ya. Tapi saya bersyukur hari ini orang-orang seperti Pak Jeremy bisa hadir di podcast saya. Terima kasih Pak. Bagi saya ini adalah kehormatan dan saya bangga bisa diundang oleh Bapak di tempat ini. Karena ya saya sendiri merasa saya sebenarnya belum layak duduk di sini. Karena saya bukan orang besar dan saya bukan siapa-siapa. Jarang ada orang yang kenal dan tahu siapa saya kan. Tapi untuk itulah podcast ini ada rupanya Pak. Iya. Ya. Iya. Menjangkau orang-orang yang selama ini kurang terjangkau dan memberi kesempatan kepada orang-orang selama ini nggak dapat kesempatan. Iya. Karena kesempatannya untuk orang-orang hebat lagi, Iya. orang-orang besar lagi, orang-orang terkenal lagi. Terus ada yang bilang, lah saya gilirannya kapan? Iya. Lu lagi gitu ya. Nah saya kok nggak dilirik? Emang saya nggak punya hak untuk bisa juga tampil di berbagai media, di podcast. Dan saya sangat bersyukur. Terima kasih Bapak juga bersedia hadir. Sebab ada yang merasa diri hebat jadi nggak mau hadir. Tapi juga ada Pak yang merasa saya bukan siapa-siapa jadi saya juga nggak mau hadir. Repot juga gitu ya. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Asal kita mau menjadi alat di tangannya, maka Tuhan sanggup membuat kita menjadi berguna, Amin. menjadi bermanfaat. Sesuatu yang tadi dianggap maaf, mungkin dianggap sampah, Iya. dianggap tak berguna. Tapi Iya. di tangan Tuhan, kita menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Iya. Iya. Ya, jadi Pak Jeremy dengan tadi kisah dari awal bahwa belajar tentang budaya Tionghoa, suatu hal yang nggak gampang itu. Ya. Betul. Kemudian menekuni dunia tulis menulis sehingga bisa menyampaikan buah pikiran, hal-hal positif kepada para pembacanya. Ya. Kemudian lewat syair lagu dinyanyikan dan orang bisa lebih cepat menangkap, ya, bermanfaat, memotivasi, mendorong. Iya. Wah itu luar biasa. Bapak sekarang beribadah di gereja mana Pak? Gereja Hokwintong Taman Holis. Taman Holis. Oke. Kemudian Tapi di gereja saya bukan apa-apa Pak. Saya hanya jemaat biasa. jemaat biasa. Iya. Oke. Sejak lahirkah Bapak menjadi Kristen atau Sejak lahir saya. sejak lahir sudah jadi Sejak Kristen? Kristen, ya. Ya, Dan waktu remaja saya mengucap syukur saya ikut persekutuan doa eklesia pimpinan Ibu Nani Susanti. sama Pak Gerar Loho waktu itu. Bukan, Eklesia. bukan Yusak Cipto. Oh, Bapak Yusak Cipto. Iya. Oh. Dan waktu itu pembina rohani saya adalah Ibu Tin Sudirgo. Jujur ketika saya nggak naik 2 kali, yang membina keimanan saya, menggembleng kerohanian saya adalah Ibu Tin Sudirgo. Oke, itulah pentingnya ya sejak dini kita bersekutu ya. Iya. Kalau saya nggak dipegang sama Ibu Tin, hilanglah saya Pak. Iya. Jadi Ibu Tin dengan kasih sayang seorang ibu membina saya Dengan kasih Kristus. dengan kasih Kristus. Ibu Tin Sudirgo dan Ibu Mona Susilo. Ibu Mona Susilo adalah pencipta lagu Bapakku persembahkan tubuhku. Oh. Iya. Oh, gitu ya. Iya, jadi saya terharu sekali ketika saya mau dibaptis selam. Saminton Pangelah bilang, siapa yang mau jadi penanggung jawab menanggung anak ini? Ibu Mona Susilo bilang, saya mau jadi penanggungnya. Saya mau jadi ibunya. Saya terharu dengan Ibu Mona Susilo ini, dan itu saya tidak akan lupakan kebaikan Ibu Mona Susilo sampai hari ini. Jadi saya dari kecil diajarkan oleh orang tua, jangan kamu lupakan orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Sekecil apapun. Konghucu juga mengajarkan hal itu. Ingatlah jasa kebaikan orang-orang sekelilingmu. Gitu loh. Nah jadi saya mengingat sekali itu orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya, dan saya ingat sampai hari ini. Kalau saya ada sampai hari ini, satu kemurahan Tuhan Yesus. Kedua, berkat Ibu Tin Sudirgo, berkat Ibu Mona Susilo, berkat Bapak Yonas Paiman. Itu di Cirebon atau di Bandung? Di Cirebon. Cirebon. Oh, eklesia yang di Cirebon. Iya, Oh, iya. oke. Dan dari situ saya benar-benar ditanam
kuranian saya, keimanan saya gitu. Bapak bisa bayangkan seorang anak remaja yang 2 kali gagal tidak naik kelas, bagaimana down dan hancurnya. Malu iya. di istilah sekarang yang terkenal dibully. Iya. Mungkin tidak hanya di kalangan luar, bisa jadi di kalangan dalam pun ada anggota keluarga yang tak jauh dekat, mencela, menghina gitu ya. Dan memang saya kecil dulunya korban pembulian sebelumnya, Pak. Dan saking saya kepengen menunjukkan bahwa saya nih punya kemampuan, saya nih punya satu kehebatan, sehingga kenapa saya nggak naik 2 kali? Saya mencari identitas diri saya. Saya ikutin semua lomba, Pak. Mulai dari lomba catur, lomba lawak, Pak. Ya puji Tuhan saya juara pertama terus, Pak, lomba lawak 2 kali. Sebelum stand up komedi terkenal seperti sekarang ya? Belum sebelum stand up komedi terkenal sampai sekarang, saya juara 2 kali di GKI Pamitran, Pak. Juara lomba lawak, Pak, 2 kali. Terus saya juga juara catur. Ya, saya begitu nunjukin, nih saya bisa nih juara catur, untuk nunjukin ke orang-orang yang membuli saya. Gitu. Bahwa mungkin saya lemah, kurang di bidang ini, tapi Tuhan kasih saya kelebihan di bidang yang lain. Iya. Saya juara kedua. Waktu itu guru-guru juga gak nyangka juara keduanya saya. Karena saya waktu itu tidak naik 2 kali, Pak. Dia waktu itu waktu sudah semifinal, dia bilang, siapa yang masuk final catur? Waktu itu tanya ke saya. Bicun, Pak, saya bilang gitu tuh. Lalu keduanya siapa katanya? Pasti ini ya. Yang favorit. Iya, ya anak pintar. Bukan, Pak. Siapa? Saya. Oh, guru kaget, Pak. Guru kaget dan ketika lomba catur itu saya dikerubungin guru-guru, Pak. Mendukung ya? Iya, karena dia melihat masa sih Yeremia bisa, nama sekolah saya kan Yeremia. Masa sih seorang Yeremia bisa masuk final gitu loh. 2 kali nggak naik, tapi kemurahan Tuhan Yesus saya bisa juara kedua. Ya. Dan itu satu surprise bagi saya. Saya juga kaget, Pak, bisa juara kedua itu. Nah, terus saya merasa satu anugerah, dan dari sini saya belajar, Pak, bahwa kita jangan merendahkan seseorang karena kondisinya, keadaannya hari ini. Belum tentu the next-nya seseorang itu apa. Malah harusnya kita coba rangkul lah ya. Iya, kalau kita merasa punya kelebihan, bukan itu disombongkan. Angkat dong orang-orang yang perlu diangkat. Saya senang sekali sama Ibu Lisna Giarevin, Pak. Saya kenapa senang sama Ibu Lisna Giarevin? Beliau adalah pencipta lagu yang terkenal. Tapi dia tidak sombong. Ibu Lisna Giarevin mau menyalurkan lagu saya ke Maranatha Record dan ke Solidio Record. Itu dia ya. Kalau bukan Ibu Lisna, nggak mungkin lagu saya bisa tersalurkan. Tidak merasa tersaingi, tidak jadi dihambat, enggak ya. Tapi justru kalau dia sudah diberi Tuhan kemampuan bisa terkenal, bantu. Itulah hebatnya Lisna Giarevin. Saya kagum. Dan saya cipta lagu bareng sama Herna, adanya Ibu Lisna, judulnya Bersatu Membangun Indonesia. Ada di YouTube sama Herna. Jadi benar-benar saya belajar tentang kerendahan hati dari seorang Lisna Giarevin. Walaupun namanya sudah menjulang tinggi, tapi dia membantu orang yang di bawahnya. Bukan di bawah persis, di bawah sekali. Terpuruk. Dia bantu, dia bukan angkat. Bukan siapa-siapa. Bukan orang hebat. Hanyalah orang pedagang pasar. Dia angkat. Itulah Lisna Giarevin. Jadi betul, seorang pemimpin itu adalah orang yang membantu orang lain jadi pemimpin. Orang hebat itu adalah orang yang membantu orang lain supaya bisa sama hebatnya dengan dia. Betul, saya setuju. Jadi kalau di atas, ayo lihat ke bawah. Iya. Hargai juga orang yang di bawah. Betul. Karena ketika kamu di atas, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Betul. Bukan karena kehebatanmu sendiri. Betul. Ya, jadi hidup ini jangan untuk hidup sendiri, tapi juga hidup ini untuk orang lain. Betul. Dan saya kagum juga dengan
Bapak Iwan Sadibi. Waktu itu beliau diwawancarain oleh wartawan Kompas. Pak Iwan ini udah tua. Siapa penggantinya Pak Iwan? Gitu tuh. Karena belum ada yang sehebat Pak Iwan gitu tuh. Dia bilang gini, saya percaya dengan namanya reinkarnasi. Dia bilang gitu. Bahwa dalam kehidupan ini akan selalu ada muncul orang-orang seperti saya. Dan sebelum saya meninggal aja sudah ada. Siapa Pak Iwan? Jeremy Huang. Saya kagum sama Pak Iwan Sadibi. Kagumnya apa Pak? Dia bantu saya juga Pak, mempopulerkan saya juga Pak. Jadi dengan kawan-kawan media yang lainnya dia bilang, ada di Cirebon Jeremy Huang. Dan saya membuat buku Pak. Saya disponsori oleh Pak Enggar dan oleh Bu Benti Kurnadi, Toko Si Sahabat. Saya membuat buku tentang mengenal budaya Tionghoa Cirebon dan untuk kalangan sendiri waktu itu. Dan buku itu jadi sumber referensi oleh Abdul Wahab, mahasiswa S3 di Universitas di Belanda. Dia memakai rujukan dari buku saya itu Pak. Dia tulis di situ referensi mengenal budaya Tionghoa Cirebon karangan Jeremy Huang. Saya terharu juga. Saya pikir saya pedagang pasar. Tulisan saya bisa menjadi referensi. Kalau bukan kemurahan Tuhan Yesus, nggak mungkin bisa. Orang yang terkecil bisa Tuhan angkat menjadi besar. Iya. Ya. Iya. Jadi selalu ada harapan. Ada harapan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya? Amin. Baik Pak Jeremy Huang atau Ui ya. Iya. Iya. Kalau di film-film silat itu Wong. Wong. Iya. Iya. Bukan Wong Jawa tapi Wong Fei Hung. Nah, kenapa saya pakai nama Wang ya, Wang, supaya lebih keren aja gitu loh Pak. Nama artis. Iya. Iya, nama saya sebenarnya Jeremia Wijaya. Jeremia Wijaya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih atas Pak. kehadiran Pak Jeremy Huang atau Jeremia Wijaya di podcast Berbagi Kisah dan Kasih dengan berbagai kisah yang Bapak sudah sampaikan, kegiatan Bapak, dan tapi yang paling penting semua terjadi karena kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Betul. Ya. Betul. Baik Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yunus yang memberikan kesempatan pada saya untuk kali ini. Saya mohon maaf Pak apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Ya. Itulah kerendahan hati dari seorang Jeremy Huang. Ya. Padahal belum tentu Bapak ada salah, tapi udah minta maaf dulu. Sementara ada orang udah jelas-jelas salah, tetap nggak mau ngakui kesalahannya. Baik Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Demikian para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih episode kali ini dengan narasumber adalah Bapak Jeremy Huang, seorang budayawan Tionghoa yang kita sudah dengarkan tadi. Beliau berkata, apapun yang beliau lakukan selama ini tidak pernah lepas dari kasih Kristus yang ada dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Siapa kita ini yang bisa merasa bahwa kita ini hebat? Orang hebat adalah orang yang mau mengangkat orang lain yang terbawa sekalipun untuk bisa juga bangkit dan kemudian menjadi orang-orang hebat. Karena Tuhan ciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan sombong dengan kelebihan kita, jangan minder dengan kelemahan kita. Semua kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai menjadi hal yang luar biasa. Kami tetap mengharapkan bantuan dari para penonton, Bapak Ibu sekalian. Tolong bantu kami. Podcast rohani itu adalah podcast yang tidak banyak penontonnya, karena jumlah orang-orang Kristen juga di Indonesia juga tidak banyak. Dari sedikit orang Kristen, lebih sedikit lagi yang nonton podcast rohani. Tapi karena itu kami butuh Anda untuk membantu like, share, dan subscribe podcast ini, video ini, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di episode yang akan datang.